Seri 13 Bukek Xiansu. Suling Naga. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 20, tamat. Menjemukan sekali tosu-tosu tua bangka itu. Biekui mengomel. Mereka masih tidak percaya bahwa aku adalah musuh besar keluarga Pulau Es dan Gurun Pasir. Padahal, 3 orang guruku tewas di tangan para pendekar itu. Berilah orang-orang dari keluarga itu kepadaku dan akan kubunuh semua mereka. Cynthia Molly menghentikan langkahnya di jalan tangga yang menuruni lorong itu. Ketahuilah bahwa aku mempunyai 2 orang tawanan dan keduanya adalah anggota keluarga dan murid dari para pendekar Pulau Es dan Gurun Pasir. Ah, benarkah itu, Molly? Siapakah mereka? Tanya Biekui terkejut bukan dibuat-buat. Cynthia Molly tersenyum bangga akan keberhasilannya. Pertama, aku telah berhasil menculik putri keturunan Pulau Es dan Gurun Pasir. Benarkah? Hebat. Siapa ia? Biekui pura-pura bertanya padahal jantungnya berdebar tegang karena ternyata dugaan Bielan dan Sim Hou benar. Perempuan iblis inilah yang telah menculik Cao Hongli itu. Ia bernama Cao Hongli, putri dari pendekar Cao Chin Liong keturunan Gurun Pasir dan Sumahui keturunan Pulau Es. Akan tetapi tak seorang pun yang menyangka padaku, dan baru-baru ini malah kukirim potongan rambutnya dan hiasan rambutnya kepada keluarga Cao yang mengadakan pesta ulang tahun. Ih! Jadi engkaukah yang melakukan hal itu, yang melempar fitnah kepadaku? Biekui berseru kaget sekali, dan diam-diam ia waspada. Kalau wanita ini yang melakukan penukaran bingkisan di dalam pesta ulang tahun Cao Chin Liong itu, berarti Molly sudah tahu akan kehadirannya dan tentu menaruh curiga akan hubungannya yang baik dengan para pendekar. Hihi, kau kira aku begitu bodoh untuk pergi sendiri ke sana? Ketika mendengar bahwa Cao Chin Liong mengadakan pesta ulang tahunnya, aku lalu mengirimkan 2 benda itu untuk membuat mereka gelisah dan berduka, dan aku menyuruh seorang teman yang boleh dipercaya untuk mengirim sumbangan itu tanpa diketahui siapa pengirimnya. Dia adalah Saichu Sintou, copet sakti kepala singa, seorang kawan baik yang ahli untuk mencuri atau mencopet dengan kecepatan luar biasa. Dan dia sendiri pun membenci para pendekar karena seringkali dia bentrok dengan mereka dan pernah beberapa kali dihajar. Ah! Biekui bernapas lega. Tahulah ia kini siapa orang brewok yang menurut para pelayan dalam pesta telah masuk ke dalam dapur pura-pura mabok, kemudian menaruh racun dalam arak. Kiranya itu adalah Saichu Sintou kaki tangan Cynthia Molly. Pantas saja dapat menukar bingkisannya tanpa ada yang mengetahuinya, karena dia memang ahli copet sesuai dengan julukannya. Dalam 1-2 hari ini tentu dia kembali dan ingin aku mendengar laporannya. Hai hik. Celaka, pikir Biekui. Kini ia harus mengubah sikapnya, tidak mungkin lagi ia dapat berpura-pura tidak tahu akan penculikan itu. Kiranya dia itu orangmu. Katanya lagi dengan sikap kaget dan memandang kepada nyonya rumah dengan mata terbelalak. Sungguh suatu hal yang amat kebetulan sekali. Apakah barangkali engkau pula yang menyuruh Saichu Sintou itu melempar fitnah kepadaku? Cynthia Molly memandang tajam. 2 kali engkau mengatakan melempar fitnah. Apa maksudmu? Ketahuilah, Molly. Cao Chin Liong mengirim undangan dan membolehkan siapa saja mendatangi ulang tahunnya. Aku mendengar akan hal itu dan aku ingin sekali tahu apa yang terjadi dan ingin pula melihat-lihat keadaan semenjak 3 orang suhuku tewas. Maka aku nekat mendatangi pesta itu. Dan terjadilah fitnah itu. Orangmu itu telah menukar bingkisanku dengan bungkusan terisi rambut dan hiasan rambut itu. Dan tentu saja akulah yang dituduh menculik putri mereka dan mereka menyerangku. Hihihi, sungguh lucu. Aku belum tahu akan hal itu karena Sintou belum kembali. Akan tetapi usahanya itu baik pula karena dia hendak mengacaukan pesta itu, dan karena iseng dan karena tahu pula bahwa engkau musuh mereka, maka dia sengaja menukar bingkisan itu. Hai hik, sungguh lucu. Memang dia telah berhasil mengacaukan pesta dengan menaburkan racun ke dalam arak. Lagi-lagi aku yang menjadi pelampiasan amarah mereka. Tentu saja aku terpaksa melarikan diri menghadapi demikian banyaknya pendekar yang marah kepadaku. Dan aku pun lalu lari ke sini untuk berlindung dan bersekutu denganmu. Cynthia Molly terkekeh geli, sedikit pun tidak menaruh curiga kepada Biekui karena wanita ini demikian berterus terang dan tidak nampak khawatir sama sekali.
Kalau nanti utusannya itu pulang, tentu ia akan mendengar laporannya dan ia akan tahu apakah Biekui membohong ataukah tidak. Ah, sungguh lucu sekali. Saichu Shintou memang pandai berulah. Kalau dia pulang aku akan memberi banyak hadiah kepadanya. Akan tetapi kenapa engkau menahan anak itu dan tidak kau bunuh saja? Biekui bertanya, sengaja bertanya dengan sikap kejam untuk memperlihatkan betapa bencinya ia kepada keluarga para pendekar itu. Aku suka kepadanya. Ia anak manis dan berbakat. Dan aku menculiknya dengan menyamar sebagai Ang Ilama sehingga aku muncul sebagai penolong bagi anak itu. Maka aku lalu mengambil ia sebagai muridku, agar aku dapat lebih lama menikmati kemenangan ini dan kelak baru aku akan memukul benar-benar, entah dengan cara bagaimana. Akan tetapi, kenapa sekarang kau tawan? Biekui mendesak, heran. Ia mulai memberontak dan berpihak kepada seorang tawanan lain yang baru saja datang menyerahkan diri. Hihe, kau tentu tidak akan mampu menduga siapa orang itu. Dialah yang akan kami minta agar kau membunuhnya. Dia datang untuk mencari Hong Li, akan tetapi aku berhasil menangkapnya. Dia tampan dan gagah, dan aku suka padanya. Akan tetapi pemuda tak tahu diri itu berani menolak cintaku. Mestinya sudah kubunuh dia, akan tetapi entah bagaimana, aku sayang untuk membunuhnya, Biekui. Kau tentu tahu bagaimana rasanya hati kalau sudah tergila-gila. Dia bernama Gu Hongbeng, murid dari musuhmu, Suma Qiangbun tokoh Pulau Es itu. Dia memang musuh besarku. Sudah beberapa kali dia bentrok dengan aku, bahkan ketika terjadi keributan di pesta, dialah yang menyerangku paling hebat, bahkan dia yang mengejar-ngejarku. Kiranya dia sudah tiba di sini. Tentu dalam usahanya mengejarku. Aku percaya padamu, Biekui. Akan tetapi para Tosu itu tidak percaya, maka sebaiknya engkau bunuh saja dia. Apa sukarnya membunuh seekor harimau sekalipun kalau dia sudah berada di dalam kandang? Mari kita lihat. Biekui memutar otaknya untuk mencari akal karena tentu saja ia tidak mau membunuh Hongbeng, walaupun untuk menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan Hong Li sekalipun. Molly mengajaknya memasuki ruangan tahanan dan di sana, di dalam dua kamar tahanan yang berdampingan, Biekui melihat seorang anak perempuan berusia kurang lebih 13 tahun yang manis sedang duduk bersandar dinding, dan di kamar lain nampak Hongbeng duduk bersila. Biekui menahan perasaannya lalu ia menghampiri dan tertawa mengejek. Hai Hik, kiranya Gu Hongbeng manusia sombong itu kini telah tak berdaya, di dalam kerangkeng seperti seekor monyet. Ia tertawa dan suaranya penuh sindiran. Mendengar suara ini, Hongbeng membuka matanya memandang dan ketika dia melihat bahwa yang mengejeknya itu bukan lain adalah Biekui yang datang bersama Sin Qiam Molly, mukanya menjadi merah sekali dan matanya memancarkan sinar berapi. Dia meloncat berdiri, bagaikan seekor harimau ingin dia dapat keluar dari kerangkeng untuk menerjang wanita itu. Dia bertolak pinggang dan menuding dengan telunjuk kirinya ke arah muka Biekui. Biekui, setan perempuan yang busuk. Perempuan busuk macam engkau ini selamanya akan tetap jahat dan busuk. Ternyata benar dugaanku bahwa engkau bekerja sama dengan Sin Qiam Molly untuk menculik adik Hong Li. Terkutuk engkau, Biekui. Biekui juga terkekeh mengejek. Hehe, engkau seorang pemuda yang sombong dan goblok. Kemudian setelah memandang ke arah Hong Li yang juga memandang tanpa bangkit dari duduknya, Biekui berkata kepada Sin Qiam Molly. Keenakan dia kalau dibunuh begitu saja, Molly. Membunuh dia apa sih sukarnya? Akan tetapi dia terlalu enak. Mari kita bicara di sana. Ia lalu mengajak Molly keluar dari tempat tahanan itu sampai tidak nampak oleh Hongbeng. Molly, sebetulnya sayang kalau dia dibunuh begitu saja. Aku sudah sering bentrok dengan dia dan tahu betul bahwa dia adalah seorang perjaka emas. Perjaka emas? Apa maksudmu? Kiranya engkau belum banyak pengalaman dalam hal ini walaupun kita tadinya memiliki kesukaan yang sama, Molly. Dia seorang perjaka asli yang bertulang baik dan berdarah bersih. Siapa yang pertama kali melakukan hubungan dengan seorang perjaka emas, tentu ia akan menjadi awet muda dan tak pernah dapat kelihatan tua. Memang tadinya aku sayang kepadanya. Akan tetapi walaupun aku tadinya telah mempergunakan sihir, dia tetap menolak keinginanku. Mudah saja, Molly. Aku dapat menggunakan akal sehingga dia akan berubah menjadi seperti seekor kuda jantan yang jinak dan akan melayani segala keinginanmu dengan senang hati.
Ah, benarkah itu, Biekui? Aku akan berterima kasih sekali kalau benar engkau mampu membuatnya jinak untukku, kata Cynthia Molly dengan wajah berseri. Akan tetapi, aku mempunyai satu permintaan yang kuharap akan kau setujui sebagai upahku. Aku melihat anak perempuan itu. Ia hanyalah anak dari musuh-musuh kita dan ia sudah tidak menaatimu lagi. Sudah kukatakan tadi bahwa aku tidak mempunyai selera lagi terhadap pria, akan tetapi melihat seorang gadis remaja. Bolehkah aku meminjam tawananmu itu untuk semalam saja, Molly? Dengan demikian, kita berdua dapat bersenang-senang, engkau bersama pemuda yang ganteng dan gagah itu, dan aku bersama gadis remaja itu. Molly sudah terlalu bernafsu untuk memikirkan hal lain. Apalagi kini muridnya itu telah berubah, mungkin telah membencinya. Baik, begitu pemuda itu mau memenuhi keinginanku, anak perempuan itu boleh kau miliki semalam. Lakukanlah cepat, aku sudah tidak sabar lagi untuk melihatnya. Molly, engkau tahu bahwa 7 orang Tosu itu seperti anjing-anjing yang mengilar melihat kita berdua. Mereka itu seperti hendak berebut dan akan menerkamku kalau saja aku mau melayani mereka. Kalau mereka melihat kita berdua bersenang-senang dan tidak memperdulikan mereka, tentu membuat mereka iri dan marah. Mungkin mereka akan menyatakan tidak setuju dengan niat kita. Karena itu, sebaiknya hal ini kita lakukan di luar pengetahuan mereka dan caranya terserah kepadamu untuk mengaturnya. Cynthia Molly mengerutkan alisnya dan melihat kebenaran ucapan Biekui. Memang 7 orang Tosu itu sudah dilayani oleh 3 orang pelayannya, akan tetapi agaknya 3 orang itu untuk mereka masih kurang dan mereka memang selalu mengincarnya dan juga mengincar Biekui seperti yang dapat ia lihat dari pandang mata mereka terhadap Biekui tadi. Jangan khawatir, dapat diatur, katanya dan ia pun menarik sehelai tali yang tergantung di sudut lorong. Tak lama kemudian, muncullah Angnio yang mendengar suara panggilan rahasia itu. Engkau cepat cari perempuan secukupnya untuk menemani 7 orang Tosu tamu kita itu. Berikan bayaran secukupnya. Aku dan Biekui tidak ingin diganggu malam ini. Angnio tersenyum girang. Ia dan 2 orang kawannya sudah merasa muak dengan 7 orang Tosu yang terpaksa harus mereka layani itu. Kini, Molly menyuruh ia mencari 7 orang perempuan dari dusun di kaki bukit. Kalau ia membayar mahal, tentu banyak yang mau dan hal ini berarti ia dan kawan-kawannya akan bebas dari cengkeraman Tosu-Tosu tua yang rakus itu. Sekarang bagaimana, Biekui? Molly, sebaiknya kita lakukan usaha penjinakan pemuda itu malam nanti kalau para Tosu sudah sibuk bersenang-senang di kamar masing-masing. Sementara ini, kita beritahukan kepada mereka bahwa pembunuhan atas diri pemuda itu ditunda karena engkau hendak menaklukkan dia terlebih dulu dengan bantuanku. Cynthia Molly merasa agak kecewa bahwa tidak sekarang saja ia dapat mendekap pemuda itu, akan tetapi karena ia tidak mau terganggu oleh para Tosu, ia pun setuju. Mereka keluar lagi dari lorong bawah tanah dan memasuki ruangan tamu di mana para Tosu masih makan minum sambil mengobrol dan tertawa-tawa. Biarpun mereka mengenakan jubah pendeta, namun sikap mereka jauh daripada patut untuk menjadi pendeta-pendeta yang hidup saleh. Melihat munculnya 2 orang wanita itu, Oke Cincu yang masih mendongkol terhadap Biekui segera berkata, "Wah, kalian nampaknya tidak seperti orang-orang yang baru saja membunuh musuh. Apakah tikus itu sudah dibunuh?" Begitu melihat Biekui, dia mencak-mencak dan memaki-maki. Jelaslah bahwa dia amat membenci Biekui. Tentu saja, kata Biekui. Sudah beberapa kali aku berkelahi melawan dia dan gurunya. Akan tetapi, aku tidak ingin dia mati begitu saja. Terlalu enak dan terlalu mudah baginya. Aku ingin menaklukkannya dulu, mempermainkan dan menghinanya sampai puas, baru aku akan membunuhnya, sambung Cynthia Molly. Hahaha, bagaimana mungkin, Molly? Dengan sihirmu pun engkau tidak dapat menundukkan dia malam itu, kata Tian Kek Seng Jin. Akan tetapi kini ada Biekui yang akan membantuku. Ia mempunyai cara untuk menjinakkan pemuda itu untukku. Biarkan aku bersenang-senang, dan jangan khawatir karena sekarang aku sedang memesan beberapa orang gadis cantik dari dusun untuk menemani kalian bertujuh. Mendengar ini, 7 orang Tosu itu menjadi gembira dan mereka tidak lagi menyatakan ketidakcocokan atau kecurigaan mereka terhadap rencana Molly dan Biekui. Malam itu, setelah para Tosu memasuki kamar mereka bersama para wanita dusun yang didatangkan Angnio, Cynthia Molly dan Biekui memasuki lorong bawah tanah.
Biekui memberitahu kepada Molly bahwa ia memiliki minuman yang akan dapat merampas semangat Hong Beng, membuat pemuda itu lupa diri dan tentu akan menuruti semua permintaan Sin Qiam Molly. Akan tetapi bagaimana engkau akan dapat memaksanya untuk minum? Serahkan saja kepadaku, Molly. Aku mempunyai akal dan engkau sebaiknya jangan ikut mendekat agar Hong Beng tidak menjadi curiga. Biarkan aku sendiri menghadapnya dan aku akan dapat membujuknya untuk minum obatku itu. Baik, akan tetapi jangan sampai engkau gagal, Biekui. Kata-kata ini mengandung ancaman. Jangan khawatir, Molly, pasti berhasil. Akan tetapi ingat akan janjimu, begitu dia kelihatan menurut, gadis remaja itu harus diserahkan kepadaku. Baik. Nah, kau menanti dan mendengarkan dari sini saja, sebaiknya aku sendiri yang menghadapinya, kata Biekui. Ia lalu memasuki ruangan kamar tahanan dan di bawah sinar lampu lentera yang cukup terang, ia melihat betapa Hong Li rebah terlentang di atas lantai, sedangkan Hong Beng sudah duduk bersila lagi. Di sudut terdapat mangkok-mangkok dan sumpit, sisa makanan yang diberikan kepada mereka oleh Hek Nio. Melihat munculnya Biekui, Hong Beng mengerutkan alisnya dan tetap saja duduk bersila. Sin Qiam Molly yang bersembunyi, mengikuti semua percakapan mereka dengan penuh perhatian. Ia seorang wanita yang cukup cerdik dan tidak ingin dikelabuhi, maka biarpun ia sudah percaya kepada Biekui, tetap saja ia mengikuti semua peristiwa di ruangan tahanan itu dengan penuh perhatian. Ia merasa aman dan yakin bahwa hanya ia seoranglah yang dapat membebaskan Gu Hongbeng maupun Kao Hong Li, karena kunci kedua kamar tahanan itu selalu berada di saku bajunya. Perempuan iblis jahanam terkutuk. Mau apa engkau masuk ke sini? Mau membunuhku? Silahkan. Aku tahu bahwa engkau hanyalah seorang pengecut yang beraninya hanya terhadap orang yang sudah tidak berdaya. Terdengar Hong Beng membentak dengan suara marah dan mengandung penuh kebencian sehingga hati Sin Qiam Molly menjadi kecil. Bagaimana mungkin Biekui dapat membujuk pemuda yang demikian membencinya? Gu Hongbeng, engkau laki-laki yang sama sekali tidak mengenal budi, terdengar Biekui berkata. Butakah matamu, tidak dapatkah engkau melihat betapa Sin Qiam Molly telah jatuh cinta kepadamu? Kalau engkau seorang pemuda yang berakal sehat, tentu engkau memilih hidup dengan menemani Sin Qiam Molly bersenang-senang. Mengapa engkau demikian keras kepala? Bukankah engkau adalah seorang laki-laki yang dewasa dan normal? Sambil berkata-kata dengan suara membujuk ini, di luar tahunya Sin Qiam Molly karena Biekui memegang kertas bertulis itu di depan perutnya sehingga Hong Beng saja yang dapat membacanya, Biekui memberi tanda dengan kedipan mata kepada pemuda itu sementara mulutnya terus membujuk. Sejenak Hong Beng tertegun. Tulisan itu mudah dibaca karena tulisannya besar dan jelas. Dia cepat membaca. Aku datang untuk membebaskan engkau dan Hong Li. Bersikaplah bermusuhan denganku, kemudian minum obat yang kuberikan, lalu pura-pura mabok terbius. Selanjutnya, pura-pura lemas saja dan serahkan kepadaku, jangan bergerak sebelum kuberitahukan. Hong Beng selesai membaca dan biarpun dia masih belum percaya benar, namun dia tahu bahwa tentu wanita ini datang bersama Sim Hou dan Bielan yang hendak menyelamatkan Hong Li. Sudahlah, perempuan siluman, jangan membujuk, percuma saja, katanya sambil memberi isyarat dengan matanya bahwa dia mengerti. Lebih baik bunuh saja aku daripada harus tunduk dan melakukan perbuatan hina itu. Gu Hongbeng, pemuda tolol. Engkau masih muda belia, tampan dan gagah. Apakah kau lebih suka mati konyol dan menolak kesenangan yang dapat kau nikmati? Sekali lagi, maukah engkau menyerah dan menuruti semua keinginan Sin Qiam Molly? Ingat, kalau engkau menolak, aku sudah menerima perintah untuk membunuhmu sekarang juga. Tanpa menanti sebentar pun, tanpa keraguan sedikit pun, Hong Beng membentak, sesuai dengan suara hatinya, juga sesuai dengan permintaan Biekui dalam surat agar dia bersikap bermusuhan. Keparat, tulikah engkau? Aku tidak sudi, sekali tidak sudi dan selamanya pun tidak sudi. Mau bunuh? Lekas bunuh, siapa takut mati? Tiba-tiba terdengar suara halus dari kamar tahanan di sebelah. Suara gusuhan demikian gagah perkasa, sedangkan suara perempuan ini seperti siluman tukang bujuk yang tak tahu malu. Itulah suara Hong Li yang ikut merasa tegang dan marah. Ai, adik manis, jangan terlalu galak, nanti kemanisanmu berkurang. Engkau tunggu saja, engkau akan menikmati kesenangan luar biasa dengan aku, kata Biekui. Sengaja berkata demikian untuk lebih meyakinkan hati Molly yang mengintai dan mendengarkan. Siluman jahat, tak perlu engkau membujuk dan merayu aku.
Hong Li membentak marah dan Bie Kui mengeluarkan suara ketawa mengejek. Siluman jahat, tak perlu banyak cakap lagi. Kalau engkau datang hendak membunuhku, lakukanlah. Aku akan menghadapi kematian dengan kedua mata terbuka. Jangan harap engkau akan dapat membuat aku ketakutan dengan bujukan dan ancaman. Jadi engkau tetap memilih mampus? Engkau tidak takut mati? Aku masih belum mau percaya. Engkau tentu ingin mempergunakan kepandaianmu untuk mencoba menipuku dan membuat aku lengah. Kalau memang benar engkau memilih mati, nah, ini aku membawakan sebotol kecil racun. Beranikah engkau meminumnya? Engkau akan mati dengan tenang, seperti orang pergi tidur saja. Ataukah engkau memilih matiku serang dengan jarum-jarum beracun dari luar kamar tahanan? Nah, minumlah ini kalau memang benar engkau tidak takut mati, bukan hanya bualan sombong belaka. Dari tempat persembunyiannya, Molly mengintai dengan jantung berdebar. Maukah pemuda itu minum obat yang akan membuatnya tunduk dan jinak seperti yang dijanjikan oleh Bie Kui kepadanya? Gu Suheng, jangan percaya omongan siluman itu. Dari suaranya saja aku tahu bahwa ia seorang manusia siluman yang jahat, kata-katanya penuh dengan bujuk rayu dan tipu. Jangan mau minum racun itu, terdengar suara Hong Li yang merasa khawatir sekali. Ia tidak dapat melihat apa yang terjadi di kamar tahanan sebelah, akan tetapi dapat mendengar percakapan mereka. Akan tetapi Hong Beng, setelah bertemu pandang yang penuh arti dengan Bie Kui, menerima botol kecil berisi cairan bening itu, dan berkata dengan lantang karena dia pun tahu bahwa sikap Bie Kui yang penuh rahasia itu menunjukkan bahwa ada orang lain, tentu iblis betina Sin Kiam Molly, yang melakukan pengintaian. Siapa takut mati? Dan dia pun membuka tutup botol dan meminumnya sampai habis. Diam-diam dia merasa geli karena tahu bahwa yang diminumnya itu hanyalah air putih biasa saja, tidak mengandung apa-apa yang mencurigakan. Dan kini Bie Kui yang bermain sandiwara. Suaranya terdengar girang sekali. Hai Hik, kau kira aku pura-pura dengan ancaman kosong? Lihat betapa wajahmu telah menjadi pucat, tubuhmu menjadi lemas. Iya, engkau boleh berusaha mengerahkan sinkangmu, Gu Hong Beng, akan tetapi percuma saja. Semua kemauanmu telah lenyap, dan engkau menjadi penurut. Engkau akan mendengarkan semua perintah dan mentaatinya tanpa melawan sedikit pun. Dan Hong Beng yang sebetulnya tidak merasakan sesuatu, kini melakukan apa yang dikatakan Bie Kui. Dengan ilmu sinkangnya, dia dapat menahan dan memperlambat jalan darah dan membuat mukanya tampak pucat, lalu tubuhnya terhuyung dan kalau dia tidak berpegang kepada jeruji, tentu dia sudah roboh. Kepalanya menunduk dan tergantung seolah-olah kepala itu terasa berat dan pening, matanya terpejam. Molly, kesinilah dan lihat hasilnya. Bie Kui berseru ke belakang dan Sin Kiam Molly cepat berlari mendekati kamar tahanan itu. Ia menemukan Hong Beng dalam keadaan tak berdaya, bergantung ke jeruji jendela dan nampak pucat dan lemas. Giranglah harinya melihat ini. Dia akan melakukan apa saja yang kau perintahkan, Molly. Terima kasih, Bie Kui. Aku akan membawanya ke kamarku sekarang juga. Jangan lupa membuka kamar tahanan sebelah, Molly. Jangan khawatir. Nih kuncinya, kau buka sendiri. Akan tetapi, jangan sampai ia terluka atau terbunuh, engkau hanya boleh meminjamnya saja untuk memuaskan seleramu yang gila. Aku masih belum selesai dengan anak itu. Baiklah, siapa mau mencelakakannya? Aku sayang pada anak-anak seperti itu, bagaikan kuncup bunga yang mulai mekar. Hai Hik. Kedua orang wanita itu membuka pintu kamar tahanan. Melihat masuknya seorang wanita yang tidak dikenalnya, akan tetapi yang diketahuinya adalah wanita yang dimakinya siluman tadi, yang tentu telah membius atau meracuni Gu Hong Beng seperti yang didengarnya tadi, Hong Li menjadi marah sekali. Begitu pintu kamar tahanan itu dibuka dari luar, darah cilik ini menyambut Bie Kui dengan makian. Siluman betina keparat, dan ia pun sudah menerjang dan menyerang dengan nekat, bagaikan seekor anak harimau yang marah. Akan tetapi, tentu saja serangannya itu tidak ada artinya bagi seorang wanita selihai Bie Kui. Dengan cekatan, wanita ini menyambut tubuh kecil yang menyerangnya itu dengan tangkapan tangan kiri sedangkan tangan kanannya sudah menotok pundak Hong Li. Anak itu terkulai lemas dan segera dipondongnya sambil tertawa kecil. Sementara itu, melihat pintu kamar tahanannya terbuka dan melihat Sin Kiam Molly masuk, sukar sekali bagi Hong Beng untuk menahan dirinya untuk tidak menerjangnya.
Akan tetapi dia teringat akan pesan Biekui. Dia harus berhati-hati karena Biekui bermaksud untuk menyelamatkan Hong Li. Kalau dia sembrono dan menurutkan nafsu hati lalu menyerang Molly, jangan-jangan dia membuat kapiran semua rencana Biekui yang belum diketahuinya bagaimana. Karena itu, ketika Molly menyentuh lengan dan pundaknya untuk meyakinkan diri, dia membuat tubuhnya lumpuh dan jalan darahnya berjalan lambat sehingga wanita itu percaya bahwa dia benar-benar berada dalam pengaruh bius yang amat kuat. Dia pun membiarkan saja wanita itu merangkulnya, menciumnya lalu tertawa kecil dan menuntunnya keluar dari dalam kamar penjara. Ia bertemu dengan Biekui di luar kamar tahanan, dan melihat Hong Li sudah terkulai lemas dipanggul oleh Biekui. Biekui tersenyum kepadanya. "Bagaimana Molly? Tidak manjurkah obatku?" "Memang ampuh, dan aku berterima kasih kepadamu, Biekui," kata Cynthia Molly sambil merangkul pinggang Hong Beng. "Gu Hong Beng," kata Biekui dan Molly mengira bahwa rekannya itu akan mengejek tawanannya, akan tetapi ternyata panggilan itu oleh Biekui disambung dengan seruan. "Serbu!" Dan ia sendiri mengirim tamparan keras ke arah kepala Molly. Tentu saja Cynthia Molly terkejut bukan main. Cepat ia miringkan tubuhnya mengelak dari tamparan yang amat berbahaya itu, akan tetapi pada saat itu, Hong Beng juga sudah menyerangnya. Pemuda ini tadi dirangkul pinggangnya, maka hantaman Hong Beng yang amat dekat itu sukar sekali dielakkan dan biarpun ia sudah membuang diri, tetap saja punggungnya terkena pukulan tangan Hong Beng. "Bu!" Tubuh Cynthia Molly terpelanting keras dan ketika ia meloncat berdiri, dari mulutnya keluar darah segar. Wanita ini ternyata kuat sekali karena hantaman itu tidak membuatnya lemah. Ia bahkan mencabut pedangnya dan memandang dengan mata penuh kemarahan kepada Biekui dan Hong Beng. "Biekui! Manusia hina, hianat dan curang," bentaknya. "Hong Beng, bawa ia keluar dari sini, suruh ia menjadi penunjuk jalan. Cepat! Biar ku hadapi siluman ini," kata Biekui sambil melemparkan tubuh Hong Li yang diam-diam telah ia bebaskan totokannya kepada Hong Beng. Pemuda itu cepat menangkap Hong Li dan dipondongnya gadis cilik itu, kemudian maklum bahwa yang terpenting adalah menyelamatkan Hong Li, dia meloncat keluar dari tempat tahanan itu. Molly hendak mengejar, akan tetapi Biekui sudah menghadang di depannya dan Biekui juga mencabut pedangnya, menghadang Molly sambil tersenyum mengejek. "Nah, sekarang kita boleh mengadu kepandaian, Molly. Akulah lawanmu." Saking marahnya, Cynthia Molly tidak mampu mengeluarkan suara, bahkan saking marahnya, ia tidak ingat untuk berteriak minta bantuan para pelayan dan juga para tamunya untuk mencegah Hong Beng dan Hong Li melarikan diri. Mulutnya menyeringai penuh kebencian, sepasang matanya mencorong seolah-olah ia hendak menelan Biekui bulat-bulat. Kemudian ia mengeluarkan suara melengking nyaring dan pedangnya berubah menjadi sinar berkelebat, tahu-tahu pedang itu telah menyambar dan menusuk ke arah dada Biekui. Cering! Bunga api berpijar menyilaukan mata ketika dua batang pedang bertemu dan Biekui merasa betapa telapak tangannya panas dan lengan kanannya tergetar hebat. Maklumlah ia bahwa Cynthia Molly memang sesuai dengan julukannya, iblis betina berpedang sakti, amat hebat ilmu pedangnya. Oleh karena itu, sambil melawan dengan pedang, Biekui mengeluarkan ilmu-ilmu tangan kosongnya yang tak kalah hebatnya. Ia mengisi tangan kirinya dengan ilmu yang disebut Kiam Chiang, tangan pedang, ilmu dari Sam Kui yang amat terkenal. Dengan ilmu ini, tangan kirinya kalau dipergunakan untuk menyerang, tiada ubahnya sebatang pedang pula, yang selain amat kuat, juga dapat membabat anggota tubuh lawan sampai buntung, bahkan lengan kiri ini berani menangkis senjata tajam karena telah dilindungi kekebalan Kiam Chiang. Di samping ini, ia juga merubah-rubah ilmu pedangnya karena memang wanita ini telah mewarisi semua ilmu dari ketiga orang gurunya, yaitu Mendiang Hekwi Ong si Raja Iblis Hitam, Im Kan Kui si Iblis Akhirat dan Iblis Mayat Hidup yang ketiganya merupakan datuk sesat yang terkenal dengan julukan Sam Kui, tiga iblis. Akan tetapi sekali ini Biekui bertemu lawan yang amat tangguh pula. Cynthia Molly adalah anak angkat Mendiang Kim Huanionio. Sudah mewarisi semua ilmu dari nenek sakti itu dan ditambah dengan pengalamannya yang luas, ia merupakan seorang wanita yang amat lihai, bukan saja dalam ilmu silat, melainkan juga memiliki kekuatan batin yang hebat karena ia pernah mempelajari ilmu sihir. Kalau saja ia tidak menghadapi seorang yang juga sudah matang seperti Biekui, tentu ia dapat menjatuhkan lawan dengan ilmu sihirnya.
Bahkan kini pun, dengan mengeluarkan lengkingan-lengkingan tajam yang mengandung kekuatan batin, beberapa kali Biekui merasa jantungnya tergetar dan terguncang hebat yang hampir saja melumpuhkannya. Namun, maklum akan kesaktian lawan, Biekui mengerahkan segala tenaga dan kemampuannya untuk melakukan perlawanan dengan amat gigihnya. Hong Beng yang memondong Hong Li keluar dari kamar tahanan itu menurutkan petunjuk Hong Li. Ternyata lorong yang membawa mereka ke atas itu tidak terjaga. 3 orang pelayan agaknya sedang asyik melayani 7 orang tosu bersama wanita-wanita dusun. Hong Li minta turun dari pondongan karena tubuhnya sudah terasa segar kembali dan gadis inilah yang menjadi petunjuk jalan untuk keluar dari daerah berbahaya itu. Akan tetapi, tiba-tiba Hong Beng teringat akan Biekui. Bagaimana dia dapat melarikan diri meninggalkan Biekui di tempat berbahaya itu? Selama ini dia telah salah sangka terhadap Biekui, bahkan terhadap Bielan dan Sim Ho. Dia telah menganggap bahwa Biekui seorang wanita iblis yang tak mungkin menjadi baik kembali. Akan tetapi, kini dia melihat kenyataan betapa keliru pendapatnya itu, pendapat yang dulu didorong oleh perasaan iri dan cemburu karena cintanya terhadap Bielan gagal. Kini baru nampak olehnya, Biekui telah menjadi seorang wanita yang gagah perkasa. Hal ini telah dibuktikannya. Biekui rela mengorbankan diri, menghadapi Cynthia Molly yang demikian lihainya, yang masih dibantu 7 orang tosu. Biekui mengorbankan diri demi menyelamatkan dia dan Hong Li. Dan bagaimana mungkin dia sekarang melarikan diri meninggalkan wanita itu begitu saja diancam bahaya maut? Sumoy, tentu engkau tahu jalan keluar, bukan? Tentu saja, aku sudah hafal jalan di sini dengan semua rahasianya, jangan khawatir, Su Heng. Aku akan membawamu keluar dari sini dengan aman. Bukan itu yang kukhawatirkan, Sumoy. Engkau sekarang larilah secepatnya keluar dan di luar daerah ini, carilah sepasang pendekar yang bernama Sim Ho dan Chan Bielan, lalu bawalah mereka masuk untuk membantu kami. Aku harus cepat kembali untuk membantu Nona Chiong Siu Kui. Siapakah itu? Wanita tadi. Ah, siluman itu? Tidak, Sumoy. Ia hanya pura-pura, termasuk siasatnya agar dipercaya oleh Cynthia Molly. Ia datang untuk menyelamatkan engkau dan ia datang bersama Sim Ho dan Bielan itulah. Sudah, aku tidak dapat bicara banyak, engkau cepatlah lari mencari bantuan mereka. Kalau terlambat, mungkin Nona Chiong dan aku akan tewas di tangan Molly dan 7 orang tosu itu. Tanpa menanti jawaban, Hong Beng melompat dan lari kembali ke arah bangunan besar di tengah hutan dan rawa itu. Sejenak Hong Li berdiri bingung, akan tetapi ia pun dapat menangkap apa yang terjadi menurut cerita Hong Beng tadi, maka ia pun cepat melompat dan melanjutkan larinya keluar dari daerah itu. Ia merasa khawatir sekali akan keselamatan pemuda yang menjadi suhengnya itu, dan ia harus dapat cepat menemukan sepasang pendekar seperti yang dikatakan oleh Hong Beng tadi. Juga kini Hong Li baru melihat kenyataan betapa gurunya, Cynthia Molly, yang selama ini dianggapnya menjadi ibu angkat dan gurunya, amatlah jahatnya. Maka ia pun tidak ragu-ragu untuk membantu Gu Hong Beng, kalau perlu ia bahkan siap untuk menentang kejahatan subonya sendiri. Perkelahian antara Biekui dan Molly berjalan dengan amat serunya dan selama itu, keduanya masih nampak seimbang. Biarpun Molly lebih kuat dalam tenaga sinkang, namun kekurangan Biekui diimbangi dengan kemenangannya dalam ilmu silat yang banyak ragamnya, terutama sekali Sam Kui Cap Sakun ciptaan terakhir yang merupakan ciptaan gabungan dari ketiga orang tokoh sesat itu. Akan tetapi, setelah berkelahi selama 40 jurus lebih, tiba-tiba bermunculan 7 orang Tosu Pek Lian Pai dan Pat Kua Pai yang menjadi tamu di rumah itu. Akhirnya mereka mendengar juga akan perkelahian itu ketika seorang di antara 3 pelayan yang kebetulan mempunyai keperluan ke belakang, mendengar suara denting pedang beradu yang keluar dari lorong rahasia bawah tanah. Ang Nio, pelayan ini, cepat memasuki lorong dan melihat betapa Molly berkelahi mati-matian melawan Biekui, sedangkan 2 orang tawanan telah kosong. Ang Nio cepat berlari ke atas memberitahu kepada 7 orang Tosu itu dan minta bantuan. 7 orang Tosu itu cepat berlompatan keluar dari dalam kamar sambil membetulkan pakaian mereka dengan tergesa-gesa, lalu mereka memasuki lorong bawah tanah. Melihat betapa Molly berkelahi dengan mati-matian melawan Biekui, mereka pun tanpa diminta sudah maju mengepung. Melihat munculnya 7 orang musuh baru ini, Biekui maklum bahwa ia terancam bahaya maut, namun ia sudah nekat. Ia rela mati, namun hatinya lega karena Hong Beng dan Hong Li tentu sudah dapat keluar dengan selamat. Ia tidak takut mati, apalagi mati sebagai seorang gagah yang menentang kejahatan.
Suaminya yang amat dicinta tentu maklum, dan akan merasa bangga pula dengan kematiannya. Maka, dengan penuh semangat, pedang di tangan dan tubuh basah oleh peluh, ia siap untuk mempertahankan nyawanya sampai titik darah terakhir. Sementara itu, Cynthia Molly sudah marah sekali kepada Biekui. Demikian besar rasa marah dan bencinya sehingga ia berseru kepada 7 orang Tosu yang membantunya. Jangan bunuh perempuan keparat ini. Boleh buntungi kaki tangannya, akan tetapi jangan buntungi lehernya. Aku ingin menangkapnya hidup-hidup, menyiksanya sepuas hatiku. Pengkhianat keji ini harus mengaku mengapa ia membalik dan membela para pendekar. Seruan yang timbul dari kebencian dan kemarahan yang bergelora ini bahkan menolong nyawa Biekui. Kalau saja tidak ada larangan itu, para Tosu maju mengeroyok, agaknya tidak sampai 10 jurus Biekui akan roboh dan tewas. Akan tetapi, karena dilarang membunuh oleh Molly, 7 orang Tosu itu pun menyerang tanpa menggunakan senjata dan mereka tidak melakukan serangan maut, melainkan berusaha merobohkan saja dan menangkapnya. Dan tidaklah mudah menangkap seorang yang demikian lihainya seperti Biekui tanpa membunuhnya. Biekui yang hendak mempertahankan nyawanya sampai napas terakhir, menggunakan seluruh kepandaiannya. Baru sekarang inilah selama hidupnya ia menghadapi lawan yang demikian kuatnya. 8 orang yang rata-rata memiliki tingkat yang tinggi, dan melawan seorang saja dari mereka sudah sukarlah baginya untuk keluar sebagai pemenang. Apalagi dikeroyok 8. Ia merubah-rubah ilmu silatnya, bahkan ketika dalam benturan pedang yang amat dahsyatnya pedangnya dan juga pedang di tangan Cynthia Molly terlempar dan jatuh, ia melanjutkan perlawanan dengan kedua tangan kosong. Molly juga tidak mengambil pedangnya karena ia merasa yakin bahwa dibantu oleh 7 orang Tosu itu, tanpa pedangnya pun ia akan mampu menangkap Biekui. Dalam usahanya untuk membela diri dan kalau mungkin merobohkan para pengeroyoknya, Biekui mempergunakan Hekuan Ship Pachiang, 18 jurus silat lutung hitam, yang merupakan ilmu khas dari mendiang Raja Iblis Hitam. Dengan ilmu silat ini, kedua lengan Biekui dapat mulur sampai 2 kali lipat ukuran biasa. Tentu saja ilmu ini hebat bukan main dan para pengeroyoknya kadang-kadang berseru kaget dan hampir celaka oleh serangan ilmu ini. Untung mereka itu berdelapan sehingga yang lain cepat membantu kalau ada yang terdesak. Juga dalam menghadapi sambaran pukulan atau tendangan lawan, Biekui melindungi dirinya dengan ilmu kebal kulit baja yang dipelajarinya dari mendiang iblis akhirat, juga tendangan Pat Hong Tui yang dapat dilakukan ke arah 8 penjuru dengan susul-menyusul dan cepat serta kuat sekali. Pernah pula ia mengeluarkan pukulan Hun Kin Tok Chiang, tangan beracun putuskan otot, dari mendiang iblis mayat hidup. Di samping semua ilmu ini, ilmu pukulan Kiam Chiang, tangan pedang, masih terus dipergunakannya sehingga menggiriskan para pengeroyoknya, walaupun para pengeroyok itu memiliki ilmu yang tinggi. Sudah berulang kali Biekui menerima tendangan dan pukulan. Akan tetapi berkat perlindungan ilmu kebal kulit baja, ia tidak menderita luka walaupun pakaiannya sudah robek sana-sini dan seluruh tubuh terasa nyeri-nyeri karena biarpun tidak terluka, tetap saja guncangan-guncangan yang diterimanya membuat tubuhnya nyeri semua. Ia semakin terdesak dan agaknya tak lama lagi ia akan kehabisan tenaga dan napas dan akan roboh tak berdaya sehingga ia akan menjadi korban kebencian Cynthia Molly yang ingin menyiksanya habis-habisan sebelum membunuhnya. Pada saat ia kembali menerima sebuah tendangan yang kuat dari Oke Cincu, Tosu yang agaknya juga amat membencinya karena pernah Oke Cincu dikecewakan oleh pelayanannya yang dingin, sehingga tubuhnya terbanting dan bergulingan, dan ia terpaksa menangkis dengan kedua lengannya karena ketika ia bergulingan itu datang tendangan bertubi-tubi, muncullah Gu Hongbeng. Tanpa banyak cakap lagi, Hongbeng menyerbu dan menyerang Oke Cincu sehingga Tosu ini terpelanting oleh sambaran angin pukulannya yang panas karena dia menyerang dengan pengerahan tenaga Huyang Sinkang, satu di antara ilmu Sinkang dari Pulau Es. Huyang Sinkang, tenaga sakti inti api, mengeluarkan hawa panas dan amat kuat sehingga biarpun Oke Cincu tidak terkena pukulan secara langsung, tetap saja dia terpelanting. Semua orang terkejut dan melihat munculnya pemuda ini, Cynthia Molly menjadi girang. Kiranya pemuda ini belum melarikan diri. Kini ia akan dapat menangkapnya dan menyiksanya bersama Biekui. Tangkap pemuda jahanam ini pula. Bentaknya dan ia sendiri sudah menyerang Hongbeng dengan dahsyatnya. Pemuda ini juga amat membenci Cynthia Molly, maka dia pun mengerahkan tenaganya dan menangkis. Des! Keduanya terdorong ke belakang. Hongbeng merasa lega dan juga kagum melihat betapa Biekui yang dikeroyok 8 orang lihai itu masih dalam keadaan selamat,
walaupun pakaiannya sudah compang-camping dan wajahnya sudah pucat, dengan tubuh basah oleh keringat dan tampaknya wanita itu lelah sekali. Namun, melihat Hong Beng, Bie Kui terkejut. "Bagaimana dengan Hong Li?" tanyanya sambil meloncat ke belakang menghindarkan serangan dua orang lawan. "Harap jangan khawatir, ia sudah selamat," kata Hong Beng, makin kagum karena dalam keadaan nyawanya sendiri terancam bahaya, wanita itu masih teringat kepada anak itu. "Kenapa kau mencari penyakit dan tidak pergi saja?" kata pula Bie Kui, agak menyesal mengapa pemuda ini kembali untuk menyerahkan nyawa. Akhirat, juga tendangan Pat Hong Tui yang dapat dilakukan ke arah 8 penjuru dengan susul-menyusul dan cepat serta kuat sekali. "Ciong Li Hiap, aku masih belum begitu tersesat untuk membiarkan engkau sendiri terancam bahaya. Mari kita hajar iblis-iblis ini," kata Hong Beng. Bie Kui terbelalak dan wajahnya menjadi cerah sekali. Sepasang matanya bersinar dan mencorong mendengar betapa ia disebut Ciong Li Hiap oleh murid tokoh Pulau Es itu. Ia tertawa. Hihihi, engkau benar sekali, Gutai Hiap. Mari kita basmi siluman-siluman jahat ini. Dan seperti memperoleh tenaga baru, sebuah tendangan kilat mengenai paha Im Yang Tosu, membuat Tosu Pek Lian Kau yang menjadi seorang di antara pengeroyok itu terpelanting dan ketika meloncat bangun, kakinya agak terpincang. Dia menyumpah-nyumpah dan menerjang lagi. Dengan penuh semangat, dua orang itu mengamuk dan mengerahkan seluruh tenaga dan kepandaian mereka. Namun, 8 orang pengeroyoknya adalah orang-orang pandai yang setingkat dengan mereka, maka perlahan-lahan, mulailah Bie Kui dan Hong Beng terdesak lagi. Mereka sudah mulai menerima hantaman-hantaman dan hanya karena kekebalan tubuh mereka dan besarnya semangat mereka saja kedua orang gagah ini masih terus melakukan perlawanan seperti 2 ekor harimau yang sudah terluka dan tersudut, pantang menyerah sebelum roboh. Sementara itu, dengan cepat sekali Hong Li lari menyusup-nyusup keluar dari daerah yang berbahaya karena penuh dengan perangkap-perangkap itu. Berkat kecerdikannya, karena ia sudah hafal benar keadaan di daerah itu, ia mampu berlari keluar di tempat gelap tanpa terancam jebakan dan akhirnya sampai juga ia di luar daerah tempat tinggal gurunya. Sampai di sini, Hong Li merasa bingung sekali. Ia disuruh mencari 2 orang gagah yang hanya diketahui namanya saja, yaitu Sim Hou dan Chan Bielan. Akan tetapi ia belum pernah bertemu dengan mereka dan tidak tahu bagaimana wajah mereka. Ia tidak akan mengenal mereka dan kemanakah ia harus mencari mereka? Akan tetapi Hong Li adalah seorang anak yang cerdik sekali. Ia membayangkan keadaannya. Kini ia dapat menduga bahwa kalau suhengnya yang bernama Gu Hongbeng itu datang sendirian untuk menyelamatkannya, maka wanita yang disebut Bie Kui oleh gurunya itu datang bertiga bersama mereka yang kini harus dicarinya. Dan agaknya Bie Kui itu mengenal subonya, maka mempergunakan siasat berkunjung kepada gurunya sebagai seorang sahabat dan kemudian bergerak dari dalam. Kalau demikian halnya, sudah pasti kedua orang temannya itu menunggu di luar hutan ini dan kini berada di suatu tempat tersembunyi. Mencari mereka tidaklah mungkin karena mereka bersembunyi, maka ia pun lalu mulai memanggil-manggil dengan suara nyaring. "Orang-orang gagah yang bernama Sim Hou dan Chan Bielan. Jiwi, kalian, keluarlah. Sahabat Jiwi Bie Kui berada dalam bahaya. Sim Hou dan Chan Bielan." Hong Li berjalan ke sana-sini sambil berteriak-teriak. Usahanya berhasil. Belum 10 kali ia memanggil kedua nama itu. Tiba-tiba berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu di depannya berdiri seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dapat dilihatnya dalam cuaca remang-remang yang ditimbulkan oleh sinar laksaan bintang di langit. "Siapakah engkau?" yang wanita menyapanya dengan suara tegas setengah menghardik. "Aku kau Hong Li." "Ah!" Dua orang itu cepat memegang lengannya dengan lembut. "Kiranya adik Hong Li." "Apa artinya teriakanmu tadi?" tanya yang wanita. "Aku yang bernama Chan Bielan, aku Sumoy dari Bie Kui itu, dan aku Sumoy dari ayahmu." "Sumoy dari ayah?" "Tidak ada waktu untuk bicara tentang itu. Hong Li, katakanlah, apa yang telah terjadi dan bagaimana engkau dapat sampai ke sini?" "Engkau benar, Bibi. Tidak banyak waktu untuk bicara. Kalianlah yang dicari oleh mereka yang kini berada dalam bahaya besar. Mereka berdua terancam bahaya maut. Di sana ada Cynthia Molly dan 7 orang Tosu itu." "Berdua? Suci Bie Kui dengan siapa?" "Ia bersama Suheng Gu Hongbeng." Tadinya Suheng tertawan.
Lalu muncul Bibi Biekui yang berhasil membebaskan aku dan Su Heng. Akan tetapi Su Heng menyuruh aku berlari sendiri dan dia kembali untuk membantu Bibi Biekui. Mari cepat, biar aku menjadi penunjuk jalan. Jiwi harus membantu mereka. Tanpa menanti jawaban, Hong Li sudah melompat ke dalam hutan. Dua orang itu kagum dan mereka pun cepat mengikuti jejak Hong Li yang mulai menyusup-nyusup ke dalam hutan itu menuju ke tempat tinggal Sin Qiam Molly. Kedatangan Bielan dan Sim Hou sungguh pada saat yang tepat sekali. Ketika mereka tiba di dalam rumah itu, mereka dihadang oleh 3 orang wanita yang bukan lain adalah Pek Nio, Ang Nio dan Hek Nio, 3 orang pelayan dan juga pembantu dan murid Sin Qiam Molly. Mereka adalah pembantu-pembantu Sin Qiam Molly, bisik Hong Li kepada 2 orang itu. Tunggu. Siapa kalian dan mau apa? Bentak Pek Nio dengan pedang melintang di depan dada. Bielan yang sudah mendengar bisikan Hong Li tadi membentak. Menggelinding pergi kalian. Dan ia pun menerjang ke depan. 3 orang wanita pelayan itu menyambutnya dengan serangan pedang, akan tetapi begitu Bielan menggerakkan kaki tangannya, 3 orang itu berpelantingan ke kanan kiri dan terbanting keras, tak dapat bangkit kembali. Hong Li kagum bukan main melihat ini. Bibi gurunya. Adik seperguruan ayahnya. Demikian lihai. Mari ke sini, Bibi, katanya sambil lari masuk ke dalam rumah itu, diikuti oleh Bielan dan Sim Hou. Hong Li membuka pintu rahasia dan mereka pun memasuki terowongan bawah tanah. Kalau tadi Bielan dan Sim Hou masih heran dan bingung, belum percaya penuh akan keterangan Hong Li bahwa Biekui berada di situ bersama Gu Hongbeng, kini mereka dapat melihat sendiri. Memang Hongbeng bersama Biekui yang sedang dikurung dan terdesak hebat oleh 8 orang pengeroyok itu. Sejenak mereka merasa kaget dan heran sekali. Hongbeng bekerja sama dengan Biekui menghadapi pengeroyokan 8 orang musuh. Sukar untuk dapat dipercaya karena mereka tahu betapa besarnya perasaan benci dalam hati Hongbeng terhadap Biekui. Agaknya pemuda itu telah sadar sekarang dan hal ini membuat Bielan demikian girangnya sehingga ia berteriak nyaring. Hongbeng, jangan takut, aku datang membantu. Sim Hou juga tidak banyak cakap lagi. Begitu tiba di situ, pendekar suling naga ini menggunakan pandang matanya yang tajam mencorong itu untuk meneliti keadaan. Dia melihat bahwa baik tingkat kepandaian Hongbeng maupun Biekui tidak kalah oleh tingkat masing-masing pengeroyok, dan dia merasa yakin bahwa Bielan akan mampu mengalahkan setiap dari mereka, kecuali wanita cantik itu yang amat lihai. Bielan akan mampu menahan 2 orang lawan, Hongbeng dan Biekui menghadapi 2 orang lawan dan dia sendiri akan menghadapi 4 orang lawan termasuk wanita itu yang dia sangka tentulah Sin Qiam Molly adanya. Maka dia pun sudah mencabut suling naga dari pinggangnya dan bersama dengan Bielan dia menyerbu ke dalam arena perkelahian. Ruangan di depan kamar-kamar tahanan itu cukup luas sehingga dia dapat menggerakkan pedangnya yang luar biasa itu dengan leluasa. Munculnya 2 orang ini mengejutkan Sin Qiam Molly dan kawan-kawannya. Akan tetapi tidak membuat mereka menjadi gentar. Bagaimanapun juga, mereka berjumlah 8 orang, merupakan kekuatan yang sukar dilawan. Molly maklum bahwa kawan-kawannya adalah tokoh-tokoh pilihan dari Pek Lian Pai dan Pat Kua Pai, maka munculnya 2 orang yang membantu Biekui dan Gu Hongbeng tidak membuat ia menjadi gentar. Ia sudah menyambar pedangnya dan meloncat ke depan menyambut Sim Hou dan karena ia ingin cepat-cepat menyelesaikan perkelahian ini, tangan kirinya juga sudah melolos kebutan bulu merah bergagang emas dan begitu tubuhnya menerjang ke depan, pedangnya menusuk dada Sim Hou dan kebutannya menyambar ke arah muka pendekar itu. Trang! Tra! Ai! Sin Qiam Molly menjerit ketika tubuhnya terhuyung ke belakang seperti disambar petir. Dia pendekar suling naga, teriak Tian Kek Seng Jin yang pernah kalah oleh pendekar ini. Demikian pula Okai Chin Chu terkejut melihat munculnya pendekar yang membuatnya gentar itu. Mendengar ini, Sin Qiam Molly terkejut. Ia sudah mendengar nama besar pendekar yang baru muncul ini dan kini ia memandang ke arah pedang berbentuk suling naga itu. Akan tetapi ia tidak merasa gentar karena ia dibantu oleh teman-temannya dan bersama 3 orang Tosu ia pun menerjang lagi ke depan. Sekali ini lebih berhati-hati agar jangan bentrok senjata secara langsung karena ia tahu bahwa tenaga sinkangnya masih kalah jauh dibandingkan pendekar ini. Bielan sudah menghadapi 2 orang Tosu, yaitu Okai Chin Chu dan sutenya, yaitu Lam Chin Chu, 2 orang tokoh Pat Kua Pai. Biekui melawan Im yang Tosu sedangkan Hongbeng berkelahi melawan Ang Bin Tosu, keduanya dari Pek Lian Pai.
Adapun Sim Hou dikepung oleh Sin Qiam Moli yang dibantu oleh Tian Kek Seng Jin dan Choaong Seng Jin dari Pek Lian Pai, dan Tian Kong Chin Jin yang merupakan Tosu paling tangguh di antara mereka bertujuh, karena Tosu ini adalah wakil ketua Pat Kuapai. Hong Li berdiri agak jauh, nonton perkelahian itu dengan pandang mata penuh kagum ditujukan kepada Sim Hou dan Bielan. Dan kini, sungguh amat mengejutkan pihak Moli, pertempuran itu berjalan dengan seimbang. Andai kata Biekui tidak demikian lelah dan nyeri-nyeri tubuhnya karena tadi menerima banyak pukulan, seperti juga halnya Hong Beng, tentu ia dan Hong Beng sudah mampu merobohkan lawannya yang hanya seorang saja. Bielan yang tadi sudah melihat kelihayan para Tosu, kini mengerahkan tenaga dan kepandaiannya, membuat kedua orang pengeroyoknya cukup repot walaupun kedua orang pengeroyok itu mempergunakan tongkat untuk menyerangnya dan gadis itu hanya bertangan kosong saja. Hong Beng juga sudah menerima beberapa pukulan keras ketika dia membantu Biekui tadi sehingga gerakannya tidak leluasa, juga tenaganya banyak berkurang. Untung dia memiliki sinkang yang amat kuat dari gurunya, sinkang istimewa dari keluarga Pulau Es, maka biarpun lawannya, Ang Bin Tosu dari Pek Lian Pai juga merupakan tokoh lihai, sudah berusaha untuk mengalahkannya, tetap saja kakek Tosu sesat itu tidak mampu mendesak Hong Beng. Bahkan ketika Hong Beng memainkan Liong In Bun Hoat, ilmu silat yang amat tinggi dan sukar dilawan, yang halus namun mengandung kekuatan dahsyat, Ang Bin Tosu terkena dorongan tangan kiri Hong Beng dan kakek ini terhuyung lalu terpaksa meloncat ke belakang. Pada saat itu, Biekui yang keadaannya lebih parah dari Hong Beng, terdesak hebat dan sebuah sapuan tongkat panjang dari lawannya, yaitu Im Yang Tosu, membuat ia roboh terguling. Memang aneh. Tadi ketika hanya berkelahi berdua saja dengan Hong Beng, dia begitu gigih. Akan tetapi setelah datang bala bantuan, Biekui merasa betapa tubuhnya lelah dan lemah. Hal ini mungkin karena tadi ia tidak melihat adanya harapan dan hal itu membuatnya nekat, dan kini, kelegaan hati melihat kemunculan Bielan dan Sim Hou membuat daya tahan batinnya bahkan melemah. Untung Hong Beng cepat menubruk ke depan dan menghantam punggung Im Yang Tosu dengan pengerahan tenaga Soat Im Sinkang yang berhawa dingin. Bu! Punggung itu kena dihantam telapak tangan Hong Beng, keras sekali karena pemuda ini khawatir sekali dan ingin menyelamatkan Biekui yang terancam maut oleh serangan susulan Im Yang Tosu yang menghantamkan tongkatnya ke arah kepala Biekui. Pukulan tangan Hong Beng itu sedemikian kuatnya sehingga tubuh Im Yang Tosu terpelanting keras, menggigil dan tidak mampu bangun kembali, bahkan tidak lagi mampu berkutik. Melihat rekannya roboh, Ang Bin Tosu marah sekali dan dengan teriakan marah dia menubruk ke arah Hong Beng. Pada saat itu, Hong Beng yang tadi menggunakan seluruh tenaganya memukul Im Yang Tosu, berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia memang sudah amat lelah dan sudah banyak menerima pukulan ketika bersama Biekui menghadapi pengeroyokan 8 orang itu. Maka pengerahan tenaga sepenuhnya tadi membuat dia terhuyung dan terengah dan dalam keadaan seperti itu Ang Bin Tosu menyerangnya dengan pukulan dahsyat dari belakang. Des! Pada saat yang amat berbahaya bagi Hong Beng itu, Biekui menerjang ke depan dan menyambut serangan Tosu itu untuk menyelamatkan Hong Beng. Hebat sekali benturan tangan itu, dan akibatnya, tubuh Biekui yang sudah amat lelah dan lemah itu terjengkang dan wanita itu pun roboh pingsan. Akan tetapi, Ang Bin Tosu juga terhuyung ke belakang dan terengah-engah karena benturan tenaga itu amat hebat, membuat isi dadanya terguncang dan tergetar. Melihat betapa dia terlepas dari bahaya maut karena pertolongan Biekui, sehingga wanita itu roboh tak bergerak lagi, Hong Beng menjadi marah sekali kepada Ang Bin Tosu. Tosu jahat, bentaknya dan dia pun menerjang Tosu yang sedang terhuyung itu. Ang Bin Tosu yang kehilangan tongkatnya, menangkis dengan kedua lengannya, akan tetapi pukulan Hong Beng amat hebatnya sehingga tangkisan itu runtuh dan telapak tangan kiri Hong Beng mengenai dada Ang Bin Tosu. Kakek ini mengeluh dan roboh terjengkang, tak dapat bergerak lagi. Sementara itu pedang suling naga di tangan Sim Hou membuat 4 orang pengeroyoknya kocar-kacir. Pedang itu menyambar-nyambar menjadi gulungan sinar yang amat panjang dan kuat, mengeluarkan bunyi melengking-lengking seperti orang bermain suling. 4 orang itu berusaha untuk mendesaknya, namun sebaliknya mereka berempat yang terdesak dan permainan senjata mereka menjadi kacau balau. Mula-mula Tian Kong Chin Jin yang lebih dulu menjadi korban sinar pedang suling naga. Sim Hou melihat betapa di antara 4 orang pengeroyoknya, yang paling tangguh adalah wakil ketua Pat Kuapai ini dan Sin Qiam Moli. Oleh karena itu, ketika mendapatkan kesempatan dia pun menunjukkan sinar pedangnya mendesak Tian Kong Chin Jin.
Ketika kakek ini memutar tongkatnya untuk melindungi dirinya dari sinar pedang, Sim Hou meloncat dan menendang ujung tongkat itu dan pada saat tongkat itu menyeleweng dan terbuka lubang, Sim Hou memasukinya dengan sinar pedangnya. Krat! Robeknya jubah di bagian pundak disusul mengalirnya darah dan pundak itu telah terluka pedang dan seketika lengan kanan Tian Kong Qinjin menjadi lumpuh kehilangan tenaga dan tongkatnya pun terlepas. Pada saat itu, 3 orang pengeroyok sudah menerjang dengan cepat sehingga Sim Hou harus meloncat mundur dan melindungi tubuhnya dengan sinar pedang sulingnya sehingga serangan senjata 3 orang pengeroyok itu dapat ditangkis semua. Pada saat itu, Bielan berhasil merobohkan Lam Chinchu dengan tamparan tangan kirinya yang mengenai pelipis Tosu itu. Lam Chinchu roboh tak berkutik lagi dan melihat robohnya Sute ini, Oke Chinchu terkejut dan juga gentar. Dia meloncat jauh ke belakang dengan muka pucat, apalagi melihat betapa Im Yang Tosu dan Ang Bin Tosu juga sudah roboh. Bielan kini menerjang ke dalam pertempuran membantu Sim Hou. Tentu saja 3 orang pengeroyok Sim Hou menjadi semakin repot. Tadi saja mengeroyok pendekar suling naga, mereka sudah kewalahan. Apalagi kini Bielan maju membantu kekasihnya. Biarpun gadis ini hanya bertangan kosong, namun tangan kakinya tidak kalah ampuhnya dibandingkan dengan senjata. Yang merasa penasaran dan marah sekali adalah Sim Kiam Moli. Ia mengandalkan 7 orang Tosu yang menjadi sekutunya itu dan kini sudah ada 3 orang Tosu tewas, bahkan Tian Kong Qinjin sudah terluka pundaknya dan tidak mampu melanjutkan perkelahian. Oke Chinchu yang belum terluka itu agaknya sudah menjadi gentar dan menjauh, sehingga yang membantu Moli tinggal 2 orang lagi, yaitu Tian Kek Sengjin dan Choa Ong Sengjin dari Pek Lian Pai. Biarpun para pengeroyok itu rata-rata memiliki ilmu kepandaian tinggi, kalau Sim Hou menghendaki, dengan ilmu pedang suling naga, agaknya sudah sejak tadi dia akan mampu merobohkan 1 atau 2 orang di antara mereka kalau dia bermaksud membunuh mereka. Justru karena dia menahan diri agar tidak membunuh lawan maka sukar baginya untuk merobohkan mereka dan baru saja dia berhasil melukai Tian Kong Qinjin. Kini, masuknya Bielan membuat keadaan menjadi lain. Kalau Sim Hou mengendalikan gerakannya agar jangan membunuh lawan sebaliknya Bielan masuk dan menerjang dengan serangan dahsyat yang penuh niat membunuh lawan. Dan mudah diduga bahwa kebencian Bielan dijatuhkan kepada Sin Kiam Moli karena wanita inilah yang telah menculik Hong Li. Perempuan iblis, bersiaplah untuk mampus, bentak Bielan. Begitu ia terjun ke dalam pertempuran itu dan langsung saja ia menyerang Sin Kiam Moli. Wanita ini menyambut dengan sepasang senjatanya, kebutan dan pedang, yang dengan dahsyat menyambut serangan Bielan dengan tusukan pedang dan sabetan cambuk ke arah muka gadis itu. Bielan bukan tidak tahu akan hebatnya lawan dari gerakan yang amat cepat dan mengandung angin keras itu, maka ia pun cepat mengelak ke samping dan dengan tubuh setengah berjongkok dari samping kakinya mencuat dalam tendangan kilat ke arah lutut Moli. Perlu diketahui bahwa seperti juga Biekui, Bielan telah mewarisi ilmu dari ketiga orang gurunya, dan ilmu tendangan Pat Hong Tui, tendangan 8 penjuru angin, merupakan satu di antara ilmu dari mendiang iblis akhirat yang sudah dilatihnya dengan amat baik. Maka tendangan yang datangnya tiba-tiba itu amat dahsyat, tak tersangka dan juga selain cepat, mengandung tenaga yang kuat sekali. Sementara itu, melihat betapa kekasihnya menghadapi Sin Kiam Moli, Sim Hou merasa khawatir. Di antara 3 orang pengeroyoknya, Moli merupakan lawan yang paling tangguh. Maka melihat majunya Bielan yang menghadapi Moli, dan kini kekasihnya itu diserang dengan hebat menggunakan kebutan dan pedang, Sim Hou menubruk ke depan sambil memutar pedang suling naga di tangan kanannya sambil mengerahkan tenaga. Pada saat itu, Sin Kiam Moli sedang menghadapi tendangan dari bawah yang dilakukan oleh Bielan dalam posisi setengah berjongkok. Ia mengenal serangan dahsyat dan cepat tubuhnya mencelat ke belakang untuk menghindarkan diri dari tendangan itu. Dan pada saat itu, terdengar suara suling naga melengking ketika Sim Hou memutarnya dan menerjangnya. Moli membalikkan tubuhnya, menangkis sinar pedang Sim Hou dengan pedangnya, sedangkan kebutan merahnya diputar ke belakang untuk melindungi dirinya kalau Bielan menyerang lagi. Akan tetapi Bielan sudah diserang oleh Tian Kek Sengjin. Kakek ini lihai sekali, maka Bielan harus mencurahkan kepandaiannya untuk menghadapi tongkat kakek itu, sebatang tongkat naga hitam dan mereka terlibat dalam perkelahian yang seru. Trang! Terdengar Sin Kiam Moli menjerit karena pedangnya patah menjadi 2 potong ketika bertemu dengan pedang suling naga dan telapak tangan yang memegang gagang pedang itu pun lecet berdarah.
Maklumlah Cynthia Molly bahwa ia dan kawan-kawannya takkan menang kalau melanjutkan pertempuran itu. Maka sambil memutar kebutannya untuk melindungi dirinya, ia mengeluarkan teriakan melengking dan tubuhnya meloncat jauh keluar melalui terowongan itu. Melihat ini Okai Cincu, Qian Kong Chin Jin, Qian Kek Seng Jin, dan Choaong Seng Jin, 4 orang Tosu yang masih hidup, maklum bahwa keadaan amat berbahaya. Mereka pun mengeluarkan suara melengking dan berlompatan untuk melarikan diri. Ketika Bielan hendak mengejar, Sim Hou memegang lengannya sambil berteriak. Awas! Mereka berloncatan mundur pada saat terdengar ledakan-ledakan dan tempat itu menjadi gelap oleh asap hitam. Kiranya para Tosu itu mempergunakan alat-alat peledak untuk mencegah pihak musuh melakukan pengejaran. Bielan cepat menarik tangan Hong Li dan mereka bertiarap seperti yang lain, khawatir kalau asap hitam itu beracun. Akan tetapi ternyata tidak. Asap itu hanya menggelapkan tempat itu dan tidak mengandung racun. Ketika Bielan, Hong Beng yang sudah kelelahan dan Sim Hou mengejar keluar, ternyata 4 orang Tosu dan Cynthia Molly telah hilang tak nampak pula jejaknya. Mereka lalu kembali ke dalam ruangan bawah tanah, menggotong keluar Bie Kui yang masih pingsan. Setelah berada di atas dan di tempat yang bersih dengan hawa yang segar, mereka bertiga memberikan pertolongan kepada Bie Kui. Akan tetapi ternyata bahwa Bie Kui hanya kehabisan tenaga, terlalu lelah dan biarpun ia banyak menerima pukulan seperti juga Hong Beng, namun tidak menderita luka yang parah. Begitu siuman dari pingsannya dan melihat Hong Beng berlutut paling dekat dengannya, Bie Kui tersenyum kepada pemuda itu dan bertanya lirih. Apakah aku sudah mati? Hong Beng menggeleng kepala dan berkata, tidak, engkau masih hidup seperti juga kami semua. Agaknya baru Bie Kui teringat dan ia cepat bertanya. Bagaimana dengan Hong Li? Suci, ia selamat berkat bantuanmu, kata Bielan dan Hong Li segera mendekat. Melihat betapa Hong Beng, Bielan, Sim Hou dan Hong Li berada di situ dalam keadaan selamat, Bie Kui bangkit duduk dan wajahnya menjadi cerah gembira. Ai, kita telah berhasil. Lalu bagaimana dengan mereka? Molly dan para Tosu itu? Ia melihat ke kanan kiri lalu memandang ke arah tubuh 3 orang Tosu yang rebah tak bergerak lagi, tubuh Angbin Tosu, Im Yang Tosu, dan Lam Cincu, sedangkan 4 orang Tosu lain bersama Cynthia Molly tidak nampak berada di situ. 3 orang Tosu dan 3 orang pelayan tewas, yang lain-lain melarikan diri bersama Cynthia Molly, kata Bielan. Sayang. Bie Kui bangkit berdiri. Iblis itu jahat dan palsu, dalam kesempatan ini kita gagal membasminya, lain kali ia akan menjadi ancaman bagi kita semua. Ia memandang kepada Sim Hou dan pandang matanya seperti menegur mengapa pendekar suling naga itu tidak mencegah mereka melarikan diri karena ia tahu bahwa hanya pendekar ini yang memiliki kemampuan untuk membasmi mereka. Siang Lihiap, mereka mempergunakan alat peledak dan menghilang di balik tabir asap hitam sehingga kami tidak berdaya mengejar mereka, kata Hong Beng. Bie Kui memandang wajah pemuda itu dan menarik napas lega sambil tersenyum gembira. Satu hal yang amat menggembirakan hatiku di samping berhasilnya usaha kita menyelamatkan Kau Hong Li dari tangan Cynthia Molly adalah bahwa kini Gu Tai Hiap tidak lagi memusuhi aku. Wajah Gu Hong Beng berubah merah karena dia merasa tak enak dan malu kalau dia ingat akan sikapnya sendiri di masa lalu terhadap wanita ini, juga terhadap Sim Hou dan Bielan. Mataku terbuka sekarang dan aku menyadari kesalahanku. Biarlah aku mempergunakan kesempatan ini untuk mohon maaf dari kalian bertiga atas sikapku yang tidak adil dan penuh dengan prasangka dan kecurigaan terhadap kalian. Aku telah dibutakan oleh ketinggian hati dan iri, katanya sambil memandang kepada Sim Hou. Sim Hou tersenyum dan mengangguk. Hidup adalah belajar, saudaraku, dan pengalaman merupakan guru yang amat baik. Orang yang menyadari kesalahan langkah di waktu lalu, merupakan orang yang beruntung sekali dan kalau dia dapat merubah kesalahannya itu seketika berdasarkan kesadaran, maka dia seorang yang beruntung sekali. Hong Li memegang tangan Hong Beng. Su Heng, sebenarnya apakah yang telah terjadi dengan aku? Sungguh sampai sekarang aku masih bingung memikirkan tentang Subo. Cynthia Molly itu. Selama ini kuanggap ia seorang yang amat baik kepadaku, bersikap baik dan penuh kasih, seolah-olah aku ini anaknya atau muridnya sendiri yang terkasih. Baru setelah Su Heng muncul dan aku membela Su Heng, ia bersikap buruk dan keras kepadaku. Apa sebenarnya yang telah terjadi ketika aku diculik oleh Ang Ilama? Anak yang baik,
Akulah yang dapat menjelaskan kepadamu karena baru saja aku mendengar sendiri dari Sin Kiam Molly. Ketika engkau diculik, yang melakukannya adalah seorang kakek berjubah pendeta lama yang sudah tua, bukan? Dia mengaku bernama Ang Ilama, akan tetapi sesungguhnya penculikmu itu bukan lain adalah Sin Kiam Molly sendiri. Selain memiliki ilmu silat tinggi dan ilmu sihir, juga Molly pandai menyamar. Di tengah perjalanan, ia menipumu dan berpura-pura menjadi penolongmu dengan mengusir Ang Ilama. Akan tetapi, mengapa ia harus berbuat demikian, Bibi? Hong Li bertanya penasaran, tidak melihat apa gunanya Molly berbuat seperti itu. Maksudnya semula adalah untuk sekali bertepuk mendapatkan 2 ekor lalat. Pertama, menculikmu untuk menghancurkan hati orang tuamu yang dianggapnya musuh besar karena orang tuamu adalah keluarga Pulau Es dan keluarga Gurun Pasir. Dan kedua, untuk mengadu domba antara orang tuamu dengan Ang Ilama, seorang pendeta lama di Tibet yang dihormati oleh para pendeta lama. Sin Kiam Molly adalah anak angkat dan murid terkasih dari mendiang Kim Huanionio yang tewas di tangan pendekar Sulin Naga, yaitu Sim Tai Hiap ini, ketika para pendekar bentrok dengan Kim Huanionio dan kawan-kawannya. Kalau begitu, tentu ia amat membenciku. Akan tetapi kenapa setelah menculikku, ia tidak membunuhku, bahkan bersikap baik kepadaku, mengambil aku sebagai murid, bahkan sebagai anak angkat. Tadinya memang ia bermaksud membunuhmu, akan tetapi agaknya ia tertarik dan suka kepadamu, Hong Li, jawab Bie Kui atau Chiong Siu Kui. Kukira bukan hanya karena tertarik dan suka, sambung Bielan. Lebih tepat lagi kalau ia memang merencanakannya, mendidik Hong Li agar kelak dapat diarahkan untuk memusuhi keluarga Pulau Es dan Gurun Pasir. Kau Hong Li mengerutkan alisnya. Sungguh keji sekali kalau begitu. Akan tetapi kenapa kemudian datang seorang kakek bernama Ang Ilama yang persis dengan kakek yang dulu menculik aku dan terjadi perkelahian antara kakek itu dan Subo? Sin Kiam Molly? Bielan yang kini memberi keterangan. Gara-gara Molly mengaku sebagai Ang Ilama, ayah dan ibumu mencari Ang Ilama ke Tibet dan hampir terjadi bentrokan antara mereka. Akan tetapi orang tuamu tahu bahwa Ang Ilama memang tidak bersalah dan menduga bahwa ada orang lain yang mempergunakan nama kakek pendeta lama yang salah itu, maka dengan kecewa dan berduka mereka pulang. Ang Ilama sendiri merasa penasaran karena namanya dipergunakan orang. Dia melakukan penyelidikan dan akhirnya dapat menduga bahwa Sin Kiam Molly yang menyamar sebagai dirinya dan datang untuk menegurnya dan membebaskanmu. Akan tetapi dia kalah dan bahkan terluka lalu tewas di depan para pendeta lama. Karena kata-kata terakhir darinya menyebut nama orang tuamu, para pendeta lama menyangka bahwa Ang Ilama terbunuh oleh orang tuamu. Di sini siasat yang dipergunakan Sin Kiam Molly hampir berhasil, yaitu mengadu domba antara orang tuamu dengan para pendeta lama. Jahat sekali. Hong Li kembali berseru penasaran. Masih ada lagi, kini Gu Hongbeng yang melanjutkan. Orang tuamu mengadakan pesta ulang tahun, dengan maksud mengumpulkan semua tokoh Kang Ou agar mereka membantu mendengarkan di mana kau berada dan siapa yang menculikmu. Dan ketika semua orang hadir, Sin Kiam Molly menyuruh pembantunya untuk mengacaukan pesta itu dengan mengadu domba antara orang tuamu dengan Chiong Li Hiap ini, dengan jalan menukar bingkisan Chiong Li Hiap dengan bingkisan lain yang berisi segumpal rambutmu dan hiasan rambutmu. Tentu saja hal itu menggegerkan, dan celakanya, aku sendiri yang tolol percaya sehingga menjatuhkan fitnah kepada Chiong Li Hiap. Gu Tai Hiap, harap jangan sebut-sebut lagi urusan itu. Melihat betapa kini engkau merubah sikapmu kepadaku saja sudah mendatangkan kebahagiaan besar di dalam hatiku. Siapa orangnya yang takkan curiga kepadaku mengingat akan masa laluku? Suci, jangan bicara seperti itu. Pada akhirnya semua orang akan tahu bahwa engkau benar-benar telah kembali ke jalan benar, kata Bielan. Tepat sekali. Hong Beng berseru. Aku tadinya lupa bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang tanpa dosa, dan bahwa orang yang pernah bergelimang dosa sekalipun dapat bertobat dan menjadi orang yang baik. Aku telah bersikap bodoh dan tidak adil terhadap Chiong Li Hiap, saudara Sim Hou dan Bielan. Biarlah dalam kesempatan ini aku mengaku salah dan mohon maaf sebesarnya. Tanpa ragu-ragu Hong Beng lalu menjura ke arah 3 orang itu yang cepat membalas. Hanya Bielan yang membalas agak ragu, karena bagaimanapun juga hatinya masih panas kalau teringat akan sikap Hong Beng kepadanya. Mereka lalu bersepakat untuk membakar saja sarang Sin Kiam Molly itu.
Berkobarlah api membakar rumah yang penuh rahasia itu, membakar seluruh isi rumah berikut jenazah 3 orang Tosu dan 3 orang pelayan wanita. Api berkobar besar menyambut munculnya matahari pagi dan 4 orang gagah itu mengiringkan Kao Hong Li meninggalkan bukit itu dan kembali ke Paoteng. Kao Chin Leong dan istrinya, Suma Hui, menyambut kedatangan rombongan yang membawa putri mereka itu dengan kebahagiaan besar. Suma Hui merangkul putrinya sambil mengucurkan air mata dan suami istri ini yang ditemani oleh Suma Chiang Bun, menghaturkan terima kasih kepada Bie Kui, Bie Lan dan Sim Hou. Pandangan Suma Chiang Bun terhadap Sim Hou dan Bie Lan yang memang sudah meragukan sikap muridnya, kini menjadi cerah, bahkan dia pun merasa kagum terhadap Bie Kui. Juga Kao Chin Leong dan istrinya kini tanpa ragu menganggap Bie Kui sebagai seorang wanita berjiwa pendekar yang gagah perkasa dan pantas dianggap sebagai rekan. Setelah menyerahkan Hong Li, Sim Hou dan Bie Lan lalu menceritakan kepada suami istri itu tentang semua rahasia di balik peristiwa yang menodai nama suami istri itu, tentang siasat yang dilakukan oleh Sin Kiam Moli untuk mengadu domba dan menjatuhkan nama keturunan Pulau Es dan Gurun Pasir. Legalah hati Kao Chin Leong. Selain putrinya telah dapat ditemukan kembali, juga sekaligus nama keluarganya dapat dibersihkan. Dia pun cepat membuat surat penjelasan dan mengirimkan surat kepada para pendeta lama di Tibet, menerangkan tentang perbuatan Sin Kiam Moli menculik putrinya dengan menyamar sebagai Ang Ilama dan kemudian melukai pendeta itu sampai tewas. Sim Hou dan Bie Lan lalu berpamit untuk pergi ke Gurun Pasir, menghadap pendekar naga sakti Gurun Pasir, yaitu kakek Kao Kok Chu dan nenek Wan Cheng. Mohon doa restu mereka karena mereka telah berhasil melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka oleh kakek dan nenek suami istri yang sakti itu, dan mohon doa restu agar mereka dapat melangsungkan perjodohan antara mereka. Beberapa bulan kemudian, pernikahan antara Chan Bie Lan dan pendekar suling naga Sim Hou dilangsungkan dengan sederhana, dihadiri oleh keluarga Pulau Es dan Gurun Pasir, dan para pendekar dan sahabat mereka sehingga cukup meriah. Ketika mereka menikah, Bie Lan berusia 20 tahun dan Sim Hou berusia 35 tahun. Bie Kui atau Chiong Siu Kui bersama suaminya, Yo Jin, datang hadir dan karena semua pendekar telah mendengar belaka akan semua jasa Bie Kui, dan mereka mendengar bahwa kini Bie Kui benar-benar telah menjadi seorang pendekar wanita yang gagah perkasa dan menentang kejahatan, maka semua orang bersikap ramah dan hormat kepadanya, melupakan masa lalunya. Juga kedua saudara kembar, Gak Jit Kong dan Gak Goat Kong, datang bersama istri mereka, Sou Huilan, dan putra mereka yang masih kecil. Hadir pula kakek Chu Kangbu dan istrinya, Yufi, dan putra mereka, Chu Kuntek yang pernah pula jatuh cinta kepada Bie Lan. Gu Hongbeng dan gurunya, Suma Chiang Bun, membantu Kao Chin Leong dan Suma Hui yang menjadi tuan rumah dan wali karena pernikahan itu dilangsungkan di Paoteng, di rumah suami istri ini. Bahkan kakek Kao Kok Chu dan nenek Wan Cheng hadir pula di dalam pesta perayaan itu. Suma Cheng Leong dan Kam Bieng juga hadir. Bahkan Tiong Kai Huishio juga hadir. Dan yang mendatangkan kegembiraan besar adalah hadirnya kakek sakti Bu Beng Lokai atau Gak Bun Beng, bersama 2 orang muridnya, yaitu Suma Lian dan Po Lisian. Tidak ketinggalan pula pendekar sakti Kam Hong dan istrinya, Bu Cisian. Di antara para tamu, terdapat pula wakil-wakil dari partai-partai persilatan dan pendekar-pendekar yang terkenal di waktu itu. Dan peristiwa yang menggembirakan ini menjadi penutup dari cerita suling naga ini, agar tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Tentu saja kisah ini masih ada kelanjutannya yang akan menceritakan keadaan keturunan para pendekar itu setelah menjadi dewasa, seperti Suma Lian, Po Lisian, Kao Hong Li, putra Gak Kembar dan lain-lain. Juga menceritakan kembali tokoh-tokoh dalam cerita ini, terutama sekali Gu Hongbeng dan Chu Kuntek yang semenjak ditolak cinta mereka oleh Chan Bie Lan, belum juga menemukan penggantinya. Dan munculnya tokoh-tokoh baru akan membuat cerita lanjutan suling naga menjadi kisah yang tidak kalah seru dan menariknya dibandingkan dengan kisah lain, dan semua itu akan memadatkan kisah baru, Pek Ho Choan, kisah si Bangau Putih, yang menjadi lanjutan dari kisah suling naga ini. Seperti biasa, pengarang menutup kisah ini dengan harapan semoga di samping menjadi bacaan penghibur, ada pula manfaat yang dapat dipetik dari kisah ini, dan sampai jumpa di dalam karangan mendatang. Solo, awal 1981. Tamat. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.